Bab 14, Geram. Ini tidak seperti yang Tuan bayangkan. Saya hanya... Ucapan Putra terpotong oleh kalimat Gaston. Sudahlah, jangan banyak alasan. Mau menjelaskan apa lagi? Teriak Gaston. Aku mohon percayalah. Ini tidak seperti yang kamu duga. Jari tanganku terkena pisau, dan dia berusaha membantuku memasang plester itu saja. Dara pun ikut memberi penjelasan. Melihat jari Dara yang tertempel plester, membuat emosi pria arogan itu sedikit mereda. Namun dia tidak mudah begitu saja mengakui kesalahpahamannya. Yang ada dia malah genti, marah kepada Dara. Lagian kamu sendiri juga salah. Siapa suruh bermain pisau? Bukankah di rumah ini sudah ada tukang masak? Kemarahan Gaston menyimpan banyak tanya, antara perhatian atau cemburu. Kamu tahu kan siapa dia? Jadi jangan seenaknya memanggil dek. Mulai sekarang, kamu panggil dia nyonya. Titah Gaston dengan nada tinggi kepada Putra. Bola mata Dara membulat sempurna mendengar Gaston meminta Putra untuk memanggilnya nyonya. Namun gadis itu tak berani bersuara. Baik Tuan, maafkan atas kelancangan saya, jawab Putra. Pria itu juga tidak berkutik untuk melawan titah sang majikan. Usai berbicara, Gaston hendak meninggalkan tempat. Namun ketika baru melangkah, dia balikkan lagi tubuhnya menghadap Dara dan menarik tangannya untuk dia ajak ke kamar. Jantung Dara berdebar-debar memikirkan hal apa yang akan dilakukan Gaston padanya. Setelah tiba di dalam kamar, pria itu menyuruh Dara duduk di tepian ranjang. Sambil melipat kedua tangan di dada, pria itu bertanya, "Apa kamu benar-benar kesepian sampai kamu harus selalu berusaha menemui sopir itu?" Dara tersentak mendengar pertanyaan Gaston, dan dengan segera dia memberi jawaban. "Tidak, bukan seperti itu," jawab Dara sambil menggoyangkan kedua telapak tangannya ke kanan dan ke kiri. "Lalu?" tanya Gaston sambil terus lebih mendekatkan wajahnya ke wajah Dara. Gadis itu memundurkan wajah dan sedikit berpaling, agar pandangan mata mereka tidak saling bertemu. Namun Gaston justru menarik dagu Dara agar keduanya saling menatap muka. "Untuk apa kamu selalu menemuinya?" tanya Gaston sekali lagi. Dara memejamkan mata, lalu dengan segala keberanian dia menjawab dan mengutarakan semua isi hatinya. "Aku juga butuh teman. Aku tidak bisa hidup mematung sepanjang waktu. Aku tidak pernah mendatanginya, tapi dia yang selalu mendatangiku ketika aku membutuhkan teman," jawab Dara dengan irama dada naik turun. Seketika Gaston terkekeh sambil melepas dagu Dara. Dasar mantan pembantu, seleranya memang hanya sebatas sopir. Hati Dara tiba-tiba tergores saat mendengar Gaston berbicara. Biasanya gadis itu tidak peduli dengan ucapan pria arogan tersebut. Namun kali ini, dia merasa benar-benar geram. "Sudah cukup. Berkali-kali Anda selalu menghina saya. Saya memang seorang pembantu. Lalu apa salah saya? Kita menikah juga karena permintaan nyonya. Saya juga sadar diri bahwa saya tidak pantas untuk Anda, Tuan Gaston yang terhormat." Dara tak sanggup membendung air matanya mengalir. Dadanya terasa sesak dan pikirannya tidak karuan, hingga muncul keberanian untuk melawan ucapan Gaston. Tapi setelah dipikir-pikir, Dara juga punya hak untuk bersuara. Apalagi statusnya sekarang sudah menjadi nyonya Gaston. "Kamu tersinggung? Bukankah apa yang aku ucapkan itu tidak salah?" tanya Gaston. Dara semakin geram. Namun kali ini dia memilih diam tak bersuara. "Bukankah benar kamu memang mantan seorang pembantu dan selera kamu hanya sebatas sopir? Jika kamu tidak mau aku katai seperti itu, maka tunjukkan. Kamu punya seorang suami yang berkedudukan sebagai CEO. Jika kamu merasa kesepian dan ingin dipandang sebagai istri yang terhormat, kamu bisa datang ke suamimu tanpa diminta, bukan malah mendatangi sopir ingusan." Rasa geram di hati Dara berubah seketika setelah mendengar ucapan Gaston yang dia rasa begitu konyol. Astaga, berarti benar dia sedang cemburu. Dan dia memintaku untuk datang sendiri kepadanya tanpa diminta. Benar-benar manusia yang arogan. Dara memalingkan wajah sambil menahan tawa akibat kalimat yang dia ucapkan dalam hati.